seorang presiden harus melihat ini sebagai agenda yang genting dan memaksa sesuai Undang-Undang Dasar. Perpu terbitkan, bersihkan penegak hukum. Draft Perpu anti korupsi yang terkait dengan pemberantasan penegak hukum, mafia di penegak hukum. Kita kalau mau memberantas korupsi, salah satunya bersihkan aparat-aparat penegak hukum. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Kita akan terjerat pada lingkaran setan pemberantasan korupsi yang tidak pernah selesai. 10 terakhir zaman Jokowi, aduh rusak betul. Terutama 5 tahun periode kedua. Tidak bisa kemudian Pak Prabowo memberantas korupsi satu sisi, tapi kemudian mengapresiasi Jokowi di sisi yang lain. Itu tidak bisa disatukan, ibarat minyak dan air. Kan Jokowi sebenarnya justru menumbuh suburkan kembali korupsi, termasuk dengan melemahkan KPK. Assalamualaikum. Dari Melbourne, kita ketemu nih bersama Prof. Denny Indrayana. Prof. Denny sehat? Alhamdulillah. Latar belakang kita ini Flinders Station, itu gereja yang salah satu yang tertua di Melbourne, sama di pinggir Yarra River, Sungai Yarra. Luar biasa. Ini ikon dari Melbourne. Ikon dari Melbourne. Oke, Bung Denny, Prof. Denny, ini kan menarik kalau kita lihat. Ya. Kalau kita lihat teori-teori anti korupsi itu ya, kalau kita ingin memberantas korupsi, seharusnya kita mulai dari aparat penegak hukum. Kira-kira seperti itu ya. Ketemu Abraham di Melbourne ngomonginnya korupsi juga. Ya oke. Kalau gitu aku mau tanya. Ya, penegak hukum betul. Harusnya. Iyalah, setuju saya. Maksudnya Kita bersihkan dulu kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Semualah penegak hukum ya. Termasuk juga KPK, termasuk bersih-bersih juga itu. Oke, kalau gitu Prof. Denny melihat kan ada semacam ketidakberdayaan sekarang aparat penegak hukum kita ya menghadapi korupsi yang begitu besar di Indonesia. Oleh karena itu kalau menurut Prof. Denny ini, apa yang harus dilakukan penegak hukum dulu? Ya tidak berdaya karena korupsi itu sendiri sebagai penyakit sudah masuk ke penegak hukum itu sendiri. Mereka bukan lagi part of the solution, bukan lagi penyelesaian masalah, tapi sudah bagian dari masalah. Karena itu ya yang perlu dibersihkan mereka dulu. Saya membayangkan Prabowo presiden itu keluar dengan ini kegentingan yang memaksa, yang bisa men-trigger hadirnya Perpu. Jadi Perpu pemberantasan mafia hukum atau mafia peradilan yang terbit. Oke, berarti kalau dalam keadaan posisi yang seperti sekarang ini, tingkat korupsi begitu tinggi di Indonesia, ya tidak seperti dengan negara-negara lain, maka kita harus punya jalan keluar yang tidak seperti biasanya ya. Tidak seperti biasanya. Makanya Anda tadi usulkan Perpu. Karena kalau pakai undang-undang takes time. Kita sekarang di ujung tanduk kalau ingin menyelamatkan Indonesia keluar dari jeratan korupsi, seorang presiden harus melihat ini sebagai agenda yang genting dan memaksa sesuai Undang-Undang Dasar. Perpu terbitkan, bersihkan penegak hukum. Kan kalau kita lihat ini ada harapan nih dari pidato-pidato Pak Prabowo ya. Kita lihat ya bahwa visi anti korupsinya itu jelas. Kalau di pidatonya nih. Oleh karena itu, kalau menurut Prof. Denny nih, konkretnya harus apa yang dia lakukan nih? Supaya masyarakat bisa trust, bisa percaya. Presiden itu harus walk the talk. Harus, kalau kata orang jangan omong-omong. Itu udah di mana-mana udah dibilang. Dan contohnya lah, kemarin beliau pada saat 2 Mei itu Hari Buruh bicara tentang mendukung RUU Aset Recovery. 2 Mei sudah 2 bulan lebih. Harusnya dengan dukungan DPR yang mayoritas mutlak hampir tidak ada oposisi, Presiden tinggal bilang begitu ke koalisinya, jalan itu RUU Aset Recovery. Tapi kan tidak. Artinya memang ada tantangan bagaimana Presiden merealisasikan janji-janji anti korupsinya ke tataran praktek, ke tataran realita. Dan itu artinya kalau saya membayangkan ya Presiden sekarang panggil beberapa ahli hukum anti korupsi, draft Perpu anti korupsi yang terkait dengan pemberantasan penegak hukum, mafia di penegak hukum. Itu mafia di penegak hukum, di kepolisian, di kejaksaan, di peradilan, hakim-hakim dan panitera, di KPK. Karena sekarang diakui atau tidak, kita punya persoalan korupsi sudah masuk ke jantung penegakan hukum itu sendiri. Jadi walaupun KPK masih perlu dibersihkan juga. KPK saya pikir kalau KPK Abraham Samad kan masih tidak di bawah presiden, masih independen. Kalau sekarang dengan perubahan undang-undang KPK yang dibuat oleh Jokowi, problematik KPK-nya bagian dari masalah. Sehingga kita juga melihat bagaimana kemarin
misalnya pungli-pungli di LP-nya KPK itu. Kan itu udah sangat mengganggu. Udah sistemik ya? Udah sangat mengganggu. Kalau cuma 1-2 kasus itu kasuistis. Persis. Jadi kita lihat Firly juga tersangka dan seterusnya lah. Jadi menurut saya KPK juga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang mendasar. Prof Denny, kalau ada orang mengatakan bahwa kan kalau kita lihat kejaksaan seolah-olah nih ada progres ya dalam pemberantasan korupsi. Apakah Prof Denny melihat itu progres yang konkret atau cuma tebang pilih juga? Nah, sekarang kalau kita melihat upaya pemberantasan korupsi terutama sejak kemarin menjelang Pilpres, tiba-tiba ada kader Partai Nasdem, tiba-tiba ada Tom Lembong, segala macam. Kita bertanya-tanya, apakah ini betul-betul murni penegakan hukum atau ini sebagai ada agenda politik untuk menyerang kawan dan merangkul lawan? Saya khawatir pemberantasan korupsi penegakan hukum itu menjadi salah satu alat politik untuk membangun atmosfer politik yang lebih kolutif. Artinya koalisi yang terbangun itu belum tentu koalisi pemberantasan korupsi, tapi bisa jadi korupsi yang membangun aktor-aktor baru. Nah, kejaksaan tentu ada apresiasi untuk kasus-kasus yang diungkap, bahkan kemarin ada sekian triliun yang ditampilkan ke hadapan publik. Tapi apakah itu murni penegakan hukum atau lagi-lagi terjerembab pada agenda politik yang menyerang lawan dan merangkul kawan tadi? Itu masih perlu dibuktikan secara serius. Oke, kalau begitu Prof Denny mau katakan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan kejaksaan masih perlu kita uji lebih jauh. Saya pikir begitu karena satu sisi orang melihat ini, kejaksaan sekarang mulai berkibar nih. Sisi lain masih ada semacam keraguan, ini sebenarnya mengganti aktor korupsi kah? Tiba-tiba ada misalnya terkait minyak. Itu kan salah satu anak dari penggede ini, itu dijerat kan. Tapi kan nggak kedengaran lagi nih sekarang bagaimana kelanjutannya. Sehingga ini mau pembersihan, pemberantasan korupsi, atau pergantian pemain saja nih karena pergantian rezim. Ada semacam keraguan semacam itu yang tentu harus dijawab secara serius oleh semua penegak hukum, tidak terkecuali kejaksaan. Prof Denny, menarik nih, Perpu pemberantasan mafia hukum. Ya. Apa sih yang sebenarnya yang paling penting diatur Perpu itu? Di situ Presiden menegaskan bahwa dia adalah panglima tertinggi pemberantasan korupsi. Jadi betul-betul dia letakkan, kita kalau mau memberantas korupsi salah satunya bersihkan aparat-aparat penegak hukum. Kalau tidak, nggak ada gunanya. Kita akan terjerat pada lingkaran setan pemberantasan korupsi yang tidak pernah selesai. Pak Abraham saya pikir juga setelah menjadi Ketua KPK 2011-2015 juga melihat bahwa penegak hukum ini jantung persoalan yang harus segera ditertibkan, dibersihkan. Pada saat beliau menegaskan itu, maka di dalamnya diatur bagaimana langkah-langkah penegakan hukum yang lebih cepat, lebih tepat sasaran, lebih menghadirkan jaminan sanksi yang mendeteren efek kepada pelaku-pelaku. Mendeteren efek ya? Betul. Ini yang kita sasar ini. Kalau bisa jangan yang korupsi-korupsi mafia kecil-kecil. Ini yang pada level yang memang harusnya kemudian pelaku utamanya yang dijerat. Dan itu sebabnya yang di depan adalah Presiden. Ada risiko politik. Karena Presiden bisa jadi, kalau tidak hati-hati akan ada turbulensi. Barangkali itu yang akan dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Tapi mestinya dengan dukungan rakyat, dengan kita, Pak Prabowo kan sudah relatif tentara, punya patriot, beliau juga umurnya sudah tahap pengabdian yang tidak mempertimbangkan lagi soal-soal itu. Saya yakin beliau juga menghibahkan semangat dan juga jiwa raganya untuk Republik, apalagi beliau juga sudah tidak kurang secara ekonomi. Jadi menurut saya ini momentum di mana Pak Prabowo membuktikan bahwa beliau sekarang to be or not to be. Dengan langkah-langkah yang memang tidak normal. Salah satunya dengan Perpu pemberantasan mafia peradilan itu. Kalau misalnya kita tidak membuat Perpu mafia peradilan, tapi kita mengganti seluruh pimpinan di pucuk penegak hukum, misalnya ganti jaksa agungnya, ganti kapolrinya, kira-kira mana yang lebih tepat ya? Ya menurut saya kalau mau tepat ya sistemnya dibangun, personelnya juga diperbaiki. Di dalam Perpu bisa diatur misalnya, ini contoh ya. Bisa diatur misalnya kemungkinan Kapolri itu bukan dari polisi karir misalnya. Kenapa demikian? Itu bisa ya? Tidak bertentangan dengan konstitusi. Sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi, Undang-Undang Dasar tidak mengatur bahwa
Kapolri itu harus dari polisi karir dan seterusnya. Bukan berarti kita tidak percaya dengan teman-teman karir, tapi kalau itu dimungkinkan sehingga lebih banyak ruang-ruang terbuka, opsi-opsi yang orang-orang seperti Pak Abraham bisa jadi Kapolri, mengapa tidak? Prof Denny. Jadi sistemnya kita perbaiki, personil-personil pimpinannya Kapolri, Jaksa Agung, kemudian pimpinan KPK yang tentu juga punya semangat anti korupsi lebih, why not begitu? Kenapa? Karena tentu ini membutuhkan, kan Pak Abraham pernah bercerita ada berita di harian Kompas di mana Presiden Meksiko mengangkat Kapolri yang non karir. Iya, dan itu kemudian berhasil melakukan perbaikan yang signifikan. Nah, mengapa tidak? Meskipun barangkali dengan modifikasi ala Indonesia sesuai kebutuhan Indonesia, kita mengadopsi hal yang sama. Poinnya adalah pendekatan pemberantasan korupsi kita untuk aparat penegak hukum harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Nggak bisa dengan cara-cara biasa ya? Tidak bisa. Oke, kalau misalnya kita memulai pemberantasan korupsi itu di luar penegak hukum, apakah korupsi di Indonesia bisa selesai? Saya pesimis karena begitu yang di luar penegak hukum coba dirapikan, sedangkan polisi, jaksa, hakim, panitera, KPK-nya masih bisa kemudian terima suap menyuap, ya akhirnya kita tidak menghasilkan deterrence effect, tidak menghasilkan pemberantasan korupsi yang efektif. Berarti harus dimulai dari selain nih birokrasi, aparat penegak hukumnya juga harus aparat penegak hukum is a must. Dan itu adalah menurut saya kalau Pak Presiden Prabowo melakukan merupakan tinggalan yang luar biasa bagi penyelamatan Republik. Kalau menurut Prof Denny nih, desain besarnya bagaimana sih agar pemberantasan korupsi ini bisa berjalan sebagaimana Mas? Tadi satu, harusnya pemilihan presiden kita, pemilihan kepala daerah kita itu menghadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dan anti korupsi. Nah, problemnya saya berkali-kali mengatakan pemilu kita itu justru problematik di mana dolat duitokrasi membajak dolat rakyat atau demokrasi. Maka itu harus dikembalikan. Salah satunya adalah sejak pemimpin, sejak presidennya. Jadi kalau ada Kapolri mengatakan pengen membersihkan dari kepala ikannya, ya ini masanya di mana Presiden Prabowo membuktikan apa yang beliau bicarakan, omongkan, itu direalisasikan bahwa beliau akan melawan koruptor bahkan sampai ke Antartika sekalipun. Sekarang Antartika itu menurut saya epicentrumnya ada di aparat penegak hukum. Nah, terbitkan galang semangat pemberantasan korupsi di penegak hukum, beliau bilang saya akan pimpin langsung. Terbitkan perpunya, itu mengatur soal tadi misalnya bagaimana pengisian personil pimpinan-pimpinan kepolisian, kejaksaan, KPK dan seterusnya, bagaimana aset recovery, bagaimana pembersihan reformasi di aparat kehakiman dan seterusnya. Secara menyeluruh kemudian tidak perlu panjang-panjang sebenarnya, tetapi mengirimkan pesan bahwa harus ada sanksi yang tegas dan tidak lagi ada pengampunan terhadap mafia di bidang peradilan. Berarti Perpu itu sekaligus mengatur misalnya pimpinan aparat penegak hukum bisa dijabat oleh orang non karir, kira-kira begitu? Bisa, gitu. Why not? Artinya tidak ditutup kemungkinan itu, dan ini semacam omnibus law mafia penegakan hukum. Jadi kalau kemarin Jokowi mengeluarkan omnibus law cipta kerja yang menurut saya problematik dan justru koruptif, maka ini adalah justru semangatnya untuk kepentingan publik, omnibus law pemberantasan mafia peradilan di Indonesia. Berarti itu intinya? Intinya dia mereformasi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, termasuk panitera dan penegak hukum yang lain. Tapi kan ada orang yang mengatakan begini, Prof Denny, sebenarnya intinya kalau kita ingin memberantas korupsi agar menimbulkan deterrent efek, pertama memberikan hukuman yang berat ya bagi pelaku korupsi. Harus ada komitmen yang sama antara penyidik, dan pengadilan. Misalnya kepolisian, kejaksaan, KPK dan pengadilan, kehakiman ya. Untuk memberikan hukuman yang berat, itu pertama. Kemudian yang kedua, ada proses pemiskinan. Ini mungkin yang akan harus dilakukan Presiden Prabowo sesegera mungkin. Aset recovery. Tapi kan walaupun ya, kalau menurut pengalaman saya, Prof Denny, walaupun sebelum adanya undang-undang aset recovery, kita bisa menggunakan undang-undang TPPU untuk menyita harta mereka kan. Kemudian yang ketiga, Prof Denny, harus ada sanksi sosial. Maksud saya begini, negara mengambil alih format sanksi sosial yang tidak diberikan rakyat kepada para koruptor. Contohnya begini, harusnya kan rakyat yang memberikan sanksi sosial bagi napi koruptor misalnya, dia tidak memberikan lagi tempat dan lain sebagainya. Tapi ini kan kita beda. Struktur masyarakat kita malah memberikan karpet merah kepada napi-napi koruptor, orang kadang-kadang diberikan menjadi pejabat lagi.
Harusnya negara men-take over. Bagaimana cara negara men-take over? Saya melihat begini seperti di Cina, Prof. Denny. Ya. Cara negara men-take over sanksi sosial itu dalam bentuk dia buat undang-undang positifnya. Contohnya begini, dia buat undang-undang bahwa setiap narapidana korupsi tidak lagi boleh dipilih atau diberi kesempatan menjabat jabatan-jabatan publik selama kurang lebih 30 tahun. Kenapa dia kasih kurang lebih gitu? Karena kalau dia bilang seterusnya mungkin nanti dianggap melanggar HAM. Sehingga dia taruhlah angka 30 tahun. Karena dia sudah memperhitungkan 30 tahun kalau orang 40 tahun keluar nggak mungkin lah 70 tahun kira-kira begitu. Apakah ini bisa diadopsi seperti hal-hal yang seperti ini? Saya pikir perspektif HAM itu pasti tidak anti korupsi. Artinya dulu kita pernah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 99 yang memperketat pemberian remisi. Sehingga zamannya Prof. Denny ya. Iya, dan kemudian kan digugat berkali-kali ke MK dan MA masih bertahan. Terakhir dibatalkan. Artinya politik hukum pemberantasan korupsi yang demikian sudah pernah kita lakukan. Tetapi makin kesini itu makin kembali kita permisif terhadap napi-napi korupsi. Makin kita mentolerir mereka untuk menjadi pejabat lagi, dan argumentasinya selalu human rights. Menurut saya ini argumentasi yang keliru, argumentasi yang menyesatkan, karena kita betul-betul dibawa tenggelam sebagai bangsa oleh praktik korupsi. Rusak semuanya. Korupsi di bidang tambang, korupsi di bidang peradilan, korupsi di bidang pajak, semua itu membuat bangsa kita tidak lagi bisa menjadi bangsa yang sehat, karena aliran darah kita hampir di semua tubuh kita sudah terjangkit penyakit korupsi. Sampai ke otak sekalipun, sampai ke jantung juga. Jadi kita harus melakukan cuci darah, kadang-kadang melakukan amputasi sehingga supaya sehat. Gitu. Berarti kalau kita melakukan amputasi, berarti yang saya bayangkan bahwa ini akan banyak mengguncangkan situasi yang tidak seperti biasanya. Mungkin ini yang dikhawatirkan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Persis. Saya beberapa kali mencoba berdiskusi soal langkah-langkah yang progresif semacam ini. Feedbacknya selalu nanti terjadi goncangan politik yang tidak perlu. Waktu kita bilang itu sebenarnya wakil presiden bisa diimpeach, nanti guncangan politik tidak perlu. Tapi menurut saya kalau langkah-langkah yang dilakukan terlalu lambat dan kemudian takut atau tidak mengambil langkah-langkah taktis dan strategis, maka ini bisa tidak selamat. Ini harus ibaratnya itu sekarang tuh ada langkah operasi besar, bukan lagi hanya dikasih salep-salep obat luka saja. Ini sudah stadium kanker 4, harus ada yang kemoterapi. Jadi walaupun obatnya menyebabkan sakit, tapi ya kita harus lakukan demi menyelamatkan hidup bangsa Indonesia. Kalau Prof. Denny bisa membandingkan nih, mohon maaf, kita bicara mulai dari zaman Orde Baru. Kita nggak bicara Orde Lama karena kita belum lahir pada saat itu. Orde Baru sampai sekarang ini. Bagaimana sih fluktuatif pemberantasan korupsi di Indonesia? Apakah menjanjikan atau semakin mengkhawatirkan? Mulai dari zaman Orde Baru nih dulu. Orde Baru parah. Tapi korupsinya tersentral kepada figur Soeharto dan keluarga Cendana. Di masa reformasi awal kita relatif bisa mengendalikan korupsi, lahir KPK, lahir Mahkamah Konstitusi dan seterusnya. Berarti itu masa yang indah ya? Relatif, ya artinya lebih baik. Nah, 10 terakhir zaman Jokowi, rusak betul. Terutama 5 tahun periode kedua. Setelah saya ada 3 pelemahan KPK itu. Perubahan undang-undang di tahun 2019, personilnya di TWK-kan, Novel Baswedan dan kawan-kawan. Dan pimpinannya dikirim orang-orang yang problematik secara etik dan secara semangat anti korupsi, Firly dan kawan-kawan. Itu melemahkan KPK sampai titik yang sekarang mudah-mudahan mulai diperbaiki lagi. Tetapi pemberantasan korupsi dengan lemahnya KPK itu adalah kontribusi Jokowi yang sangat mengganggu. Jadi menurut saya Pak Prabowo tidak bisa lagi mengcopy kebijakan-kebijakan Jokowi dan kemudian menganggap tidak ada masalah. Kita harus melihat Jokowi adalah bagian utama persoalan termasuk pemberantasan korupsi di tanah air. Sehingga Prabowo harus menjaga jarak yang cukup kalau betul-betul ingin memberantas korupsi. Tidak bisa kemudian Pak Prabowo memberantas korupsi satu sisi tapi kemudian mengapresiasi Jokowi di sisi yang lain. Itu tidak bisa disatukan, ibarat minyak dan air.
Oke, berarti Pak Prabowo tidak boleh melanjutkan kebijakan-kebijakan pemberantasan korupsi yang dilakukan karena yang dilakukan Jokowi sebenarnya justru menumbuh-suburkan kembali korupsi, termasuk dengan melemahkan KPK. Oke, berarti Pak Prabowo harus melakukan langkah yang progresif, seperti yang tadi Prof Denny katakan. Beliau harus melakukan amputasi kebijakan-kebijakan anti korupsi Pak Jokowi, karena tidak sedikit sebenarnya indikasi tindak pidana korupsi dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Salah satunya yang dilaporkan Ubaidillah ke KPK misalnya kan. Banyak hal yang bisa kita tentu harus dilakukan penyidikan, tapi indikasi itu menurut saya kuat. Apa yang Prof Denny mau berikan masukan nih kepada pemerintahan Pak Prabowo? Semua kita cepat melakukan recovery. Ya, semua kita sekarang punya harapan terhadap pemerintahan yang belum setahun ini. Tapi harapan itu tidak akan panjang bulan madunya. Orang mulai berpikir Pak Prabowo sebenarnya serius tidak dengan kata-kata pemberantasan korupsinya. Misalnya tadi 2 Mei mengucapkan aset recovery, sekarang sudah 7 Juli belum ada realisasi apa-apa. Itu menggerus harapan tersebut. Sehingga Pak Prabowo harus segera mengambil langkah-langkah lebih konkret, lebih tegas, lebih lugas sebagaimana profil dia sebagai militer yang bersiap perang untuk mengorbankan jiwa raga bagi Republik. Salah satunya dengan ambil langkah-langkah yang memang tidak normal. Terbitkan Perpu pemberantasan mafia hukum dan selamatkan Indonesia dan kuatkan pemberantasan korupsi di Republik tercinta. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Prof Denny ini dari Melbourne. Dari Melbourne. Ya, kita ucapkan tetap semangat. Walaupun agak gelap, tapi mudah-mudahan semangat kita masih semangat yang terang dan Indonesia tidak gelap. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya dan di Indonesia. Selamat malam.